Kematian pendiri Mualaf Center Indonesia Stephen Indra Wibowo atau Koh Stephen mendapat perhatian luas, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain telah mengislamkan ribuan orang, ternyata Koh Stephen juga mempunyai fakta-fakta mencengangkan lainnya. Berikut adalah 10 fakta dari Koh Stephen Indra Wibowo yang mungkin belum kalian ketahui. Diberitakan oleh media internasional. Media internasional terbesar di Timur Tengah, Al Jazeera turut memberitakan meninggalnya aktivis dakwah ini. Seorang pemuda yang masuk Islam dan telah mengislamkan 63.000 orang, penceramah Koh Stephen telah meninggal dunia di umur 41 tahun. Demikian keterangan di akun Instagram Al Jazeera. Video berita di akun Al Jazeera terkait Koh Stephen Indra Wibowo dilihat lebih dari 105.000 orang, dan lebih dari 650 komentar. Koh Stephen adalah sosok yang pintar dan cerdas. Ia adalah seorang hobi belajar dari kecil. Ia menyelesaikan pendidikan SD-nya cuma 5 tahun. Kemudian lanjut jenjang SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Setelah itu ia mendapatkan beasiswa S1 dan S2 di Leiden University, Belanda. Saya memilih di situ, karena itu kampus Katolik tertua dan terlengkap perpustakaannya, ujarnya dalam kanal YouTube Vertizon. Tidak banyak yang tahu, Koh Stephen juga merupakan lulusan S3 King Abdullah University Arab Saudi. Pendidikan S3 ini juga diperolehnya melalui program beasiswa. Dilahirkan dari keluarga Tionghoa Kristen yang taat, Koh Stephen Indra Wibowo ternyata pernah menjadi imam gereja Katolik di paroki Jakarta Utara. Tugasnya ketika itu adalah memberikan konseling, memimpin misa dan mengajar filsafat. Ayahnya, salah seorang aktivis di GKI atau Gereja Kristen Indonesia. Di kalangan para aktivis GKI, ayahnya bertugas sebagai pencari dana di luar negeri bagi pembangunan gereja-gereja di Indonesia. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghampiri Stephen Indra Wibowo pada tahun 2000. 2 kalimat syahadat diikrarkan di sebuah pesantren di Serang, Banten. Ia memutuskan masuk Islam setelah sekian lama mempelajari agama tauhid ini. Perjalanan hidup selanjutnya tidaklah mudah. Usai memeluk Islam, ia diusir oleh keluarga besarnya dari rumah. Dengan bekal seadanya mulailah ia menjalani kehidupannya dengan tertatih-tatih. Tiada seorang sanak saudara pun yang membantunya. Ia sempat menjadi gembel, menjadi tukang kuli panggul, kernet truk pasir, pembantu pembawa belanja di pasar, bekerja mencuci piring, office boy, hingga sales barang. Dia pernah menjadi kepala departemen di salah satu perusahaan riset internasional yang ada di Indonesia. Pernah pula bekerja di sebuah perusahaan riset global yang memiliki cabang di lebih 100 negara dengan kantor 400 lebih, dan menjabat sebagai salah satu kepala departemen di situ. Berbekal pengalamannya selama bekerja di bagian riset, ia menerapkan metode-metode riset tersebut untuk dakwah, sehingga hasilnya sangat efisien. Telah banyak wilayah-wilayah yang dulunya dikristenisasi berhasil diislamkan kembali oleh Koh Stephen. 8. Bekerja sama dengan kepolisian Magelang untuk menurunkan angka kejahatan di satu titik, yang terkenal dengan kasus pencurian. Hasilnya Masya Allah, tingkat kejahatan turun dan preman-preman di sana menjadi santrinya.
9. Pernah mengeluarkan tabungan 100 juta buat hijrah para PSK. Caranya dengan mengajak mereka ke masjid kemudian membayar tarif mereka untuk 5-6 jam. Para PSK itu disuruh berdiam diri di masjid mendengarkan kajian yang ada di sana. Hasilnya, 95% dari para PSK tersebut bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus. Koh Stephen menjual salah satu rumahnya. Rumah itu ia jual cepat, dari harga 7,7 miliar sesuai NJOP, ia jual hanya senilai 5,5 miliar saja. Ia juga menjual beberapa moge serta hartanya yang lain. Uang hasil penjualan tersebut oleh Koh Stephen kemudian dijadikan ratusan ribu masker serta sembako dan barang-barang kebutuhan hidup lainnya. Koh Stephen bersama Mualaf Center Indonesia membagi-bagikan ratusan ribu masker medis, non-medis, surgical gown, face shield, hazmat, kepada petugas yang bekerja di garda terdepan penanganan COVID-19, dan juga kepada masyarakat umum. Selamat jalan Koh Stephen. Semoga Allah merahmati engkau, dan semoga kami semua bisa meniru jejak langkah perjuanganmu.